Berarti kalau separuh tatap muka, separuh lagi daring, Anda dibagi dua kelompok. Minggu besok kelompok A, kelompok B-nya daring. Kelompok A-nya luring. Minggu satu lagi kelompok B-nya daring, kelompok A-nya luring. Tetapi dalam prakteknya semua kita tetap memakai Zoom. Baik yang di dalam kelas tatap muka maupun yang di luar kelas tatap muka. Gitu. Sepertinya begitu, Farhan. Atau opsi lain, yang di dalam lokal tidak pakai Zoom, yang di luar lokal saja pakai Zoom. Berarti saya yang teraniaya, yang terzalimi itu. Sudahlah tatap muka juga, disuruh juga pakai Zoom. Mana opsinya yang bagus, Farhan? Yang bagus bagi kami ya opsi kedua, Pak. Yang mana? Yang daring saja, yang pakai Zoom, yang luring tidak usah pakai Zoom, Pak. Karena kan sudah tatap muka juga, Pak. Sudah di depan muka juga Bapaknya. Begitu ya? Itu bukti Anda sudah kuliah, itu saya kirim ke WA. Oke, kalau begitu minggu depan itu kelompok A. Mana orangnya yang kelompok A, Ketua? Nanti dibagi ya. Iya, Pak. Tadinya kan mau saya bagi, Pak. Cuman ada beberapa lokal lain yang ngambil ke kelas D yang saya nggak tahu namanya, Pak. Jadi masih bingung, Pak. Maksudnya? Ya kan ada beberapa lokal lain yang mengambil mata kuliah analisis di lokal D yang saya tidak tahu namanya, Pak. Jadi susah baginya, Pak. Ini Anda banyak sekali, ini 40 berapa nih? 47 saya Di lihat KRS saya lihat cuma 40 maksimal satu lokal tuh, Pak. Tapi di grup ini ada 47 orang, Pak. Gimana cara membaginya itu? Saya serahkan ke Kosma membagi nanti ya. Ya. Ya, Pak. Kosma bagi dua kelompok. Besok itu yang masuk kelompok A, minggu satu lagi kelompok B gitu. Ya, Pak. Atau kita Zoom aja dulu. Atau tetap muka semuanya, enggak boleh diaturan kan? Di aturannya nggak boleh, Pak. Nggak diperbolehkan, Pak. Berarti keputusannya minggu depan kita tampil kelompok 1, makalahnya yang masuk lokal kelompok A, kelompok B daring. Enak kalian, saya gimana caranya itu? Itu saya ngajar dari luring juga, bawa laptop juga gitu. Oke, kita ikuti aja aturan mainnya, nanti kita lihat perkembangan 1 minggu ini ya. Pokoknya disiapkan, Anda kan tetap menyiapkan Zoom dan tatap muka, disiapkan diri untuk tatap muka dan Zoom. Oke ya. Yang jelas minggu depan Pak. kelompok grup A masuk, kalau luring, grup B daring.
Nah, tadi kan sudah saya sampaikan sedikit uraian makalah. Makalahnya ada 6/13 pertemuan. Nah, kelompok 1 besok sekarang kita bagi kelompoknya ketua. Coba ketua sebutkan nama kelompoknya, dicatat. Bentar, Pak. Kalau nanti saja saya bikin gimana Pak setelah absen Pak? Oke. Anda aja memastikan besok ya. Baik. Iya Pak. Saya kira itu aja kuliah kita. Minggu depan kita bertetap muka. Silakan kelompok 1 tampil membahas tentang perkembangan kurikulum KBK. Bahkan kalau bisa dijelaskan sedikit sejarah singkat kurikulum itu mulai dari 94, KBK, KTSP, sebelum kita membicarakan kurikulum yang berlaku sekarang, kurikulum 2013. Nah, nanti dari sana kita dapat gambaran, oh kenapa, apa bedanya sih dengan kurikulum 2013, minggu depannya kita bahas kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum 2013 kita bahas nanti prinsip-prinsipnya, pengembangannya, model pembelajarannya, sehingga kita mengenal bahwa K13 itu bukan hanya teori, tetapi bisa diimplementasikan nanti dalam pembelajaran. Beberapa referensi nanti yang perlu Anda miliki, saya share nanti di grup ya. Umpamanya PMA tentang madrasah, ya nanti saya share di grup. Baik, saya kira demikian kuliah kita pertama ini. Ada pertanyaan? Tidak, baru. Pak. Ya, silakan. Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Yang enggak ada diam aja. Yang saya tanya yang bertanya. Yang enggak bertanya diam aja. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Pertemuan pertama kita cukupkan demikian saja. Kita silakan dibagi. Saya dapat laporan dari Kosma paling lambat besok. Nama grup daring dan luring. Kemudian nama kelompok sebanyak 13 kelompok sesuai subbahasan. Yang jelas dulu, atau saya perjelas dulu kelompok 1 apa temanya. Nah, kelompok, oh ya bisa dibagi aja nanti 13 oleh Kosma nanti. Diambil dari bahan kajian ini ya. Pertama ke bahan kajian konsep dasar dari sini diambil ya. Judulnya ini. Berarti yang besok konsep dasar KTSP. Nah, ini. Yang pokok bahasan ini dibagi ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Ya. Cuman ada yang satu pembahasan 2 kelompok nanti. Belum ada, saya kasih kode kelompok di sini ya.
Bisa Kosma membaginya, Kosma? Bisa Pak, nanti setelah absen kan saya tahu siapa saja nama-nama yang ambilnya, bisa saya bagi nanti Pak. Oke. Udah selesai itu kuliah kita hari ini. Ya. Saya dalam 2 hari ini dapat laporan dari Kosma, Luring. Nanti kalau ada yang ragu silakan dikontak saya lewat grup aja ya. Di grup aja biar semua informasi tahu kawan-kawan. Oke, ada pertanyaan? Yang tidak bertanya diam. Ada pertanyaan? Oke. Sistem perkuliahan kita banyak diskusi, nanti masing-masing kelompok membuat tugas kelompoknya, makalah itu diusahakan sebanyak mungkin referensinya merujuk kepada penulisan artikel ilmiah. Yang kedua, nanti ada tugas-tugas mandiri, apakah nanti dalam bentuk analisis RPP, silabus, kemudian analisis pembelajaran. Nanti saya share apa jenis tugasnya. Kemudian nanti kita mid semester, sistem penilaian kita ada mid, ada tugas. Tugas itu gabungan dari tugas mid, tugas makalah dan tugas individu. Ditambah ujian semester. Ya, kemudian setelah itu Anda diharapkan aktif berdiskusi, bertanya. Nanti dalam diskusinya masing-masing kelompok yang presentasi harus menyiapkan PowerPoint. Di samping PowerPoint-nya di-share lewat Infocus, terutama tentu di-share dalam Zoom, karena ketika Anda presentasi, ingat ya, ketika Anda presentasi, teman Anda di rumah juga ikut kuliah pakai Zoom. Paham itu? Ingat ya, kita separuh Zoom, separuh daring, separuh luring. Makanya setiap Anda selain makalahnya dibuat PowerPoint. PowerPoint di-share nanti ketika Zoom. Ketika presentasinya cukup melampirkan materinya di Zoom saja. Nanti kalau bisa pakai Infocus, alhamdulillah. Kalau enggak, yang paling utama adalah lewat Zoom itu. Di Zoom itu akan kita rekod. Nah, hasil rekodnya itu akan saya share ke Anda untuk diulang lagi, mendengarkannya dan membacanya. Itu kemudian dalam Zoom dan tatap muka tentu kita menggunakan kode etik yang berlaku di IAIN Bukit Tinggi. Pakaian, jangan pakaian tidur dibawa ke Zoom ya. Ini banyak yang pakaian tidur masuk ke Zoom ini. Iya kan? Pakai pakaian yang sopan supaya orang senang, karena orang ini banyak juga yang ngintip-ngintip ini diperbesarnya foto Anda. Oh, ini enggak mandi Pak ini. Oh, ini enggak segeh dia ini. Nah, kalaupun lewat Zoom, penampilan tetap dijaga kebersihannya, dijaga kenormalitasannya, jangan tidak normal ya. Normal itu maksudnya sesuai kode etik. Yang tidak normal, yang tidak sesuai kode etik. Orang pakai jilbab kuliah, dia pakai jilbab tidur. Nah, itu tidak normal namanya, tidak sesuai etika kuliah itu. Baik yang Zoom, apa yang dipakai di luring, itulah yang dipakai daring. Itu terakhir sebagai penutup dari saya. Karena Anda calon guru agama, ini penting ini. Tentu praktek agamanya harus lebih baik daripada orang yang non agama. Ya,
Saya kira itu yang perlu dijaga, sholatnya, baca Al-Quran harus ditingkatkan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.